Hai, gimana kabarnya? Kali ini sepenggal kata kita mau bahas film berjudul Gran Turismo dari United States yang tayang pada Agustus 2023. Dengan genre action adventure drama, berdasarkan kisah nyata seorang gamer yang berhasil lolos jadi pembalap mobil dan cukup bisa diandalkan, di mana Kazunori Yamauchi adalah pembalap sekaligus perancang dari permainan Gran Turismo yang cukup digandrungi banyak orang. Yang mana keakuratan permainan dari segi jalur sampai setelan mobil hampir sama kayak yang asli. Oke, gak usah lama-lama, mari kita gasken! Ketika angan sudah jadi tujuan, harusnya sekitar jadi pendukung kemajuan. Namun kenyataannya, cacian yang bermunculan. Tuhan tahu akan ada keberuntungan untuk manusia yang tanpa lelah belajar dan melangkah. Karena sejatinya gak ada hidup yang indah tanpa pengorbanan. For your information, 25 tahun yang lalu, Kazunori Yamauchi mau balap mobil bisa diakses sama siapapun. Dari sanalah permainan Gran Turismo tercipta, simulator balap mobil yang paling akurat di dunia. Karena semua yang dibuat diuji coba sesuai dengan yang nyata. Di UK, Jen berhasil beli setir barunya dari hasil jualan cangcut selama sebulan. Cukup senang sama setir barunya, ayahnya muncul ngajak Jen main bareng adiknya yang ditolak. Jen ini lebih suka bermain di kamarnya, menghabiskan waktu sendiri untuk bermain Gran Turismo. Mengatur mobilnya, mereka pilih jalur Le Mans. Jen tanding sama temannya, yang mana waktu main itu Jen bisa bayangin kalau ada di dalam sana. Ke Jepang, Dani seorang marketing yang mau bekerja sama Nissan. Mulai presentasinya tentang permainan Gran Turismo yang dibuat oleh Kazunori Yamauchi, Dani menjelaskan kalau permainan itu sangat akurat, baik segi jalur sampai ke detail mobilnya. Bikin sebuah permainan jadi terasa nyata. Menyambungkan, untuk mendongkrak penjualan Nissan, mereka bisa melakukan kontes terbuka dan memberikan kesempatan para gamers Gran Turismo terbaik untuk tanding di jalur asli sama pembalap lainnya. Dani yakin dengan begitu nama Nissan bisa naik drastis. Begitupun dengan penjualan, pasti akan lebih mudah. Setelah presentasi, pihak dari Nissan ngomong kalau apa yang Dani paparkan tadi sangat bahaya, karena jika ada yang terluka, hal itu juga bisa buat jatuh merek mereka. Tapi melanjutkan, kalau programnya itu disetujui atasan, dengan syarat Dani bisa menemukan teknisi profesional untuk jamin keamanan. Menghubungi banyak teknisi yang ada, ke UK di garasi tim Kappa, Jack keluar. Ketemu sama Dani, menjelaskan singkat, niatnya Dani ini mau ngajak Jack jadi teknisi untuk pembalap baru dari Nissan. Cuma tahu resikonya tinggi, Jack tolak. Balik ke Jen, waktu makan perdebatan terjadi. Keluarganya ini khawatir sama Jen yang gak ngelakuin apapun, malah asik main game di kamar. Jen jawab kalau ayahnya pernah bilang kita harus melakukan apa yang disuka. Dimana Jen ini suka sama permainan Gran Turismo. Sekarang, tim Kappa yang terkenal elit lagi makan bareng. Sambil meeting, semua orang memuji Nicholas. Cuma, Jack ngasih tahu kalau kecepatan Nicholas kurang di belokan keempat. Nicholas ngerasa ia udah ahli sebagai pembalap. Gak terima semua perkataan itu, Nicholas menjelekkan Jack di depan semua orang. Jack keluar, sakit hatinya itu bikin Jack menghubungi Dani. Tawarannya diterima, Jack akan bergabung dengan Nissan dan bersedia menjadi pelatih para pemula. Sedangkan di Gamerland Cafe, semua gamers ada di sana. Waktu Jen lagi kerja, pesan masuk, ngabarin kalau Jen kepilih ikut kontes tanding di GTA Academy. Buka pesan yang ada, pesan itu dikirim ke para pemain yang berhasil cetak lap tercepat. Jen ini diundang balapan virtual, yang mana mereka ini cari juara, memberi kesempatan para simulator Gran Turismo untuk menjadi pembalap asli. Mereka mau nunjukin ke dunia kalau semua mimpi yang mustahil itu bisa terwujud. Masih nggak nyangka, tapi di rumah Jen berlatih.
Ayahnya yang lihat bingung sama Jen yang gak ngikutin jalur. Jen jawab dengan caranya itu, ia bisa nyalip banyak orang dengan ambil jalur yang gak normal. Malam harinya, si adik masuk dengan posisi nyolong kunci mobil. Dia ngajak nongkrong bareng, Jen ini males karena mau siap-siap untuk besok. Cuma adiknya bilang kalau di sana ada gebetan Jen. Mereka pergi, adik Jen dan teman-temannya minum bareng. Di mana Jen yang sendiri didatangi Audrey. Nah, Audrey ini gebetannya. Mereka ngobrol, Audrey sebenarnya pingin banget ke New York. Kalau Jen udah kelihatan banget nih pingin ke Tokyo. Yang mana itu tempat Kazunori Yamauchi. Baru ngobrol sebentar, sirine polisi terdengar. Mereka jadi pulang. Jen yang nyetir, tapi karena pada mabuk dan ada polisi, Jen yang gak mau kesempatannya hancur, ia pilih kabur. Mengemudi layaknya bermain Gran Turismo, pelariannya itu berhasil. Sampai di rumah, si ayah ini belum tidur. Semua kesalahan adiknya itu ditanggung sama Jen. Esoknya, Jen ini bantu ayah jadi teknisi kereta. Jen sebenarnya buru-buru karena ada lomba kan. Tapi tahu kalau itu dihukum karena ngerusak spion mobil dan bawa mobil diem-diem. Rupanya si ayah ini ngajak Jen di sana untuk ia kerja, bukan sebagai hukuman. Jen jelas kesal, hari itu kesempatannya ikut balapan virtual. Tapi ayah pikir apa yang Jen lakuin ini gak realistis. Minta untuk berpikir nyata, Jen pergi dengan sepedanya. Waktu terus berjalan, di detik-detik terakhir, Jen langsung tancap gasnya. Masuk ke permainan, Jen coba nyalip banyak lawan, bahkan bisa membayangkan dirinya ada di dalam game. Pakai triknya untuk masuk ke urutan pertama, Jen berhasil melaluinya. Terpilih untuk gabung di Akademi GT, perasaan senang jelas terpancar. Ke rumah, ayahnya ini gak setuju Jen pergi. Baginya, balapan gak bisa dilakukan orang biasa. Jen jawab, semua mimpi yang dia mau ada di sana. Ngingetin si ayah waktu Jen usia 5 tahun, Jen ini mulai suka mobil dan mau jadi pembalap. Dengan persetujuan ayah ataupun tidak, Jen tetap akan mewujudkan angannya. Beralih ke GT Academy, sudah ada 10 orang yang terpilih yang pastinya akan diseleksi lagi untuk jadi pembalap dari Nissan. Langsung dikumpulkan, Jack bilang kalau itu balapan nyata yang banyak resiko dan bisa membahayakan nyawa sendiri maupun orang lain. Jack mau siapa yang ragu untuk mundur, tapi di sana nggak ada satu orang pun yang keluar. Kata-kata sambutan yang cukup mendompleng mental itu mereka mulai coba. Dan wawancara juga dilakukan. Tapi waktu bagian Jen jawabannya sangat datar. Yang mana latihan fisik, mental, semua dilakukan sampai yang gagal dalam pelatihan akan secara otomatis keluar dari GT Academy. Sampai balapan berikutnya, Jen ini berlatih yang didampingi Jack. Tapi malah nabrak pembatas waktu mau nyalip di tikungan. Jen cuma minta maaf dan bilang kalau dia sudah ngerem tapi nggak bisa. Paginya, tayangan diputar ulang. Jack langsung minta Jen keluar dengan sadarnya. Dan bilang kalau ragu untuk menyalip seharusnya nggak perlu nyalip. Jen ini masih bela diri kalau remnya nggak berfungsi dengan baik. Jack nggak peduli sama alasan yang Jen kasih. Bilang kalau ini dunia nyata, balapan asli bukan sekedar simulator game yang kayak Jen mainin. Jen dikeluarkan dari GT Academy. Keluar ruangan, teknisi yang coba mobilnya membenarkan kalau rem gak berfungsi normal. Jen yang lagi olahraga didatangi Jack. Jack tanya dari mana Jen tahu kalau mobil itu remnya bermasalah. Jen jawab kalau ia sehari-harinya bermain Gran Turismo dan menyetel mobilnya berulang kali, menjelaskan walau sekedar simulator, tapi game itu sangat bagus baginya. Jack juga bilang kalau Jen masih bertahan dan minta balapan dengan benar di esok harinya. Malam itu, Jen setel lagu cukup keras. Teman-temannya keganggu dan minta volume dikecilkan. Yang mana itu lagunya Kenny G.
Jen ini selalu dengerin lagu itu untuk bikin tenang. Tersisa 5 orang, ini balapan terakhir untuk nentuin siapa yang terpilih jadi pembalap bagi Nissan. Tapi cuma satu pemenang yang dibutuhin. Mereka semua bersiap. Jen menempelkan stiker klub bola ayahnya. Semua ngerasain deg-degan yang sama. Gas mulai ditancapkan, yang mana Jen ada di posisi terakhir. Cuma berhasil nyalip, dan di lap kedua ini Jen ada di urutan ketiga. Sampai lap ke-7 posisinya masih sama, di angka 3. Berhasil masuk urutan kedua, di final lap Jen masih berusaha keras ngejar Matty. Sama-sama hebatnya dalam mempertahankan posisi, kemenangan sampai nggak bisa dilihat. Pengumuman ditahan, Jack sampai harus lihat siaran ulangnya. Dan pas dilihat, Jen pemenangnya. Jack mau ngumumin, tapi Danny ini nahan. Ngobrol berdua, Danny beranggapan, kenapa nggak Matty aja yang dipilih? Pertama, karena jarak kemenangannya nggak terlalu jauh. Dan kedua, Matty ini lebih pinter ngomong di depan kamera, yang bisa bikin penjualan Nissan jadi naik. Kemenangan diumumkan, Jen berhasil jadi calon pembalap. Kebahagiaan jelas terlihat. Setelahnya, Jen ngabarin ke keluarga kalau ia berhasil menang dan akan ikut pertandingan balap. Pergi dengan jet pribadi, sempen yang ada ditolak Jack. Jack mau sempen hanya untuk perayaan di podium. Lalu Danny menegaskan perjuangan itu belum berakhir. Memaparkan Jen harus bertahan minimal di urutan keempat agar dapat lisensi dan Nissan akan mengontraknya. Jack juga ngomong kalau di balapan itu Jen akan tanding sama atlet profesional. Jack harap Jen siap baik secara mental maupun fisik. Karena namanya orang baru, apalagi seorang gamer yang belum pernah terjun di dunia balap, pasti banyak orang yang akan merendahkan. Jack mau mereka berlatih lebih keras untuk membuktikan bahwa Jen bisa. Sampai di Austria, Jen ini masih ngepoin IG-nya Audrey. Pagi harinya bersiap untuk jalur Red Bull Ring, Jen masih dengerin musik Kenny G untuk nenangin diri. Sampai waktunya tanding, balapan berlangsung. Jen ada di urutan ke-8. Belum lama maju, ada mobil lain yang kebakar. Turun jadi urutan ke-9, di putaran ke-20. Setelah ganti ban, Jen turun jadi urutan 13. Menyalip cepat sampai ke urutan 4, tapi yang disalipnya tadi adalah Nicholas dari tim Kappa. Jack memperingati agar Jen waspada, karena mereka ini suka main curang. Dan bener aja, mobil Jen sengaja didorong yang buat Jen kehilangan arah dan jadi di urutan ke-27. Semua orang yang ada jelas gunjing Jen yang seorang amatir. Lanjut ke Jerman, radio komunikasinya rusak. Jen cuma bertahan sampai posisi 23. Ke Itali, Jen ini ada di urutan 17. Dan di Istanbul, posisinya jadi naik ke 8. Ke Barcelona, Jen ini nggak finish karena kecelakaan. Beralih ke Dubai, Nicholas yang diwawancara selalu menjelekkan nama Jen. Bilang kalau seorang gamer yang coba masuk ke dunia balap nggak seharusnya karena bisa membahayakan nyawa pembalap lain. Bahkan, Nicholas yang iri dengki ini kelihatan banget. Waktu di jalur balap, Nicholas sengaja ganggu Jen sampai spionnya rusak. Tapi karena mesin masih normal, Jen masih nyoba ngelaju sampai ada di antara Kappa dan Sulin. Cuma mereka yang ngerasa hebat ini jadi ngehimpit jalurnya Jen. Jen punya cara untuk terbebas. Dari sana, dia bisa nyalip 2 mobil sekaligus. Dan dari sana, urutannya jadi naik ke nomor 4. Yang mana, Nicholas dari tim Kappa nggak mau kalah. Ia jadi ngelaju cepat, dan kecelakaan terjadi. Dari kecelakaan itu, kaca depan Jen pecah kena ban mobil Kappa. Para ambulan juga datang, Jen masuk ke jalur lagi. Di final lap itu, Jen masih di posisi keempat, yang mana Sulin berusaha masuk, tapi Jen coba mempertahankan posisi di nomor 4. Sempat kesal sama Nicholas yang berkali-kali membahayakan nyawanya. Cuma, amarahnya itu berhasil ditenangkan karena posisinya berada di nomor 4
yang artinya Jen ini sekarang punya license pembalap. Ke restoran, Jack memuji Jen yang punya insting bagus, di mana Jen ini baru tahu kalau Jack selalu dengerin musik kesukaannya dari radio lama untuk nenangin diri sebelum tanding. Dari sana, Jen ngulik tentang Jack yang rupanya seorang pembalap juga. Menyebutkan jalur Le Mans adalah trek terbaik untuk para pembalap. Tiba-tiba banyak orang yang minta foto bareng. Malamnya, Jen ini telepon Audrey. Terbang ke Tokyo, Jepang, Jen bisa sampai ke tempat yang dimimpikannya waktu kecil. Iya, betul, tempat di mana perusahaan Gran Turismo. Dalam pidatonya, Kazunori Yamauchi ngasih tahu, untuk buat simulator Gran Turismo bukan hal mudah. Kazunori Yamauchi sendiri butuh waktu 10 tahun untuk membuktikan simulasinya berfungsi baik dan sesuai dengan yang asli. Memaparkan kalau hal itu bisa dibuktikan dengan Jen, seorang gamer yang berhasil jadi pembalap karena Gran Turismo. Yang mana, waktu tanda tangan kontrak berlangsung, Audrey tiba. Menyaksikan tanda tangan kontrak kerjasamanya bareng Nissan, mereka lanjut jalan nikmati indahnya Tokyo berdua. Sempat lihat Walkman digital player, mereka makan sushi terenak di Jepang. Balik ke Jerman, Jen masih nenangin diri. Ngasih hadiah untuk Jack, tapi Jen minta hadiah nggak boleh langsung dibuka. Persiapannya kali itu juga ditonton keluarga. Mulai ngelaju, di lap ke-6 Jen ini ada di posisi 5. Lihat cuaca kurang bagus, Jack mau Jen berhenti di putaran selanjutnya. Cuma sebelum berhenti itu, Jen tambahin kecepatan. Niat untuk mengamankan posisinya sebelum berhenti, Jack ini berhasil nyalip banyak orang sampai di posisi kedua. Terus ngelaju cepat sampai mobilnya nggak bisa dikendaliin. Kecelakaan hebat terjadi, mobil itu ngeluncur ke tribun penonton. Orang tuanya yang lihat nangis histeris, begitupun dengan Jack yang khawatir. Evakuasi darurat dilakuin, Jen ini nggak sadarkan diri. Ke rumah sakit, Dani masih khawatir kalau programnya akan ditutup dan bilang ada orang yang mati. Jen dengar hal itu, langsung tanya tentang korban dari kecelakaannya. Jack jelasin kalau itu bukan kesalahannya, tapi musibah yang bisa terjadi sama siapapun yang ada di jalur balap. Cuma, Jen yang emosinya belum stabil dan ngerasa bersalah itu marah. Minta semua orang keluar dari sana, wajahnya masih terlihat depresi. Di mana Dani ini muncul di layar TV untuk minta maaf ke keluarga korban atas nama Nissan. Video callan sama Audrey, si Audrey mau Jen kasih tahu kabar ke orang tuanya kalau baik-baik aja. Yang mana Jack juga dapat hinaan dari Nicholas. Ibu Jen juga ngomong, semua yang terjadi itu bukan salah Jen, tapi mungkin lagi sialnya aja. Sekarang, Jack ini buka kado yang dikasih sama Jen. Itu Walkman digital player. Keluar dari rumah sakit, Jack ngajak Jen ke tempat kecelakaannya. Cerita kalau Jack ini dulunya juga seorang pembalap, tapi kecelakaan di jalur Le Mans yang buat pembalap lain meninggal. Dari sana, Jack pilih ngundurin diri. Cuma berdasarkan pengalaman yang udah ada, Jack harus nerima hinaan selama hidupnya. Jack harap Jen terus ngelangkah biar gak jadi pecundang kayak dirinya. Minta Jen melewati ketakutannya, Jack mau Jen mengemudikan mobil dan menyelesaikan trek yang ada. Bertukar posisi, rasa takut terlihat jelas, tapi Jen ini mau coba mengemudi walaupun pelan. Yang mana Jack bangga. Kumpul di tempat makan, Dani menyebutkan kalau kecelakaan itu sudah selesai masalahnya. Tapi, tim Kappa dan beberapa orang di Twitter berkoar minta lisensi Jen dicabut. Banyak kampanye yang menantang pembalap simulator, bahkan beberapa tim juga mendukung gerakan itu. Dari kejadian itu, kerjasama bareng Nissan jadi dipertaruhkan. Dani ini memutar otak biar mereka bisa terus bersama dengan cara minimal juara ketiga di jalur Le Mans dan melakukan balapan 24 jam tanpa henti. Dengan menambahkan anggota yaitu Matty dan Antonio yang sudah berpengalaman di dunia balap. Mereka bertemu
Di sana juga mobil spesialnya dikeluarkan. Jalur Le Mans mulai terlihat, yang nonton juga sangat banyak. Jane masih bersiap, ayahnya datang. Berpelukan senang, si ayah bangga anaknya membuktikan apa yang selama ini ia sepelekan. Sebenarnya si ayah ini cuma gak mau hal buruk terjadi sama Jane. Tapi ayahnya tahu kalau Jane ini anak hebat. Jane langsung nunjukin stiker bola punya ayahnya dan ngomong kalau ia juga bangga sama si ayah. Tangis haru pecah, diberi arahan, pertandingan dimulai. Audrey dan teman GT Academy yang lain juga ada di sana. Pada lap pertama itu, Jane yang akan memulainya. Baru ngelaju beberapa detik, dua mobil udah kehilangan kendali. Masih dikasih arahan dari Jack, Jane ini bisa nyalip dengan enaknya. Sampai mendekati tim Sulin, kecelakaan terjadi. Mobil Sulin ini meledak hebat. Jane jadi gak fokus, ingat kejadiannya waktu kecelakaan dulu. Sulin berhasil keluar dari mobil itu. Cuma Jane ini masih gak tenang. Posisinya kelima turun drastis. Semua yang diucapin Jack bahkan diabaikan. Masih disalib banyak orang, Jane ini keinget sama kecelakaannya. Mendengarkan musik Kenny G, Jane mulai sadar. Jack minta, Jane bergegas dan terus ngelaju. Jalannya mulai cepat, menyalip dengan mudahnya, menggunakan trik yang dipunya waktu main Gran Turismo, Jane berhasil di posisi ke-12. Bertukar peran dengan Matty, urutan ke-12 itu naik jadi posisi ke-11. Lanjut dengan Antonio, posisi ke-11 itu naik lagi jadi nomor 9. Di mana waktu malam bagian Jane yang main, hujan turun cukup deras. Jalanan gak terlalu jelas, tapi Jane ini berhasil naik ke urutan 8. Balik ke Matty, sekarang mereka ada di posisi ke-4. Waktu mulai pagi, Antonio udah keram. Jane diminta untuk menyelesaikan pertandingan, yang mana posisi turun lagi jadi nomor 5. Sambil bertukar peran, mobil juga diganti semua bannya. Cuma salah satu mur lepas, dan itu cukup ngulur waktu. Jack sampai turun tangan untuk masang mur ban. Yang mana posisi Jane ini jadi nurun drastis ke nomor 9. Tahu hal itu, Jane ini gak diem. Mengemudi cepat, Jane melakukan seolah-olah lagi main Gran Turismo. Izin untuk melakukan trik yang dipunya sempat ditolak sebenarnya karena bahaya. Tapi Jane ngeyakinin kalau itu cara mereka untuk sampai ke garis finish dengan cepat. Mengizinkan cara gilanya itu, Jane berhasil nyalip lawan tanpa ragu. Melaju cepat, semua orang senang. Sekarang Jane ada di posisi ke-4. Di lap terakhir itu, Jane harus berhasil nyalip Kappa yang ada di posisi ke-3. Cukup deg-deg lihatnya, tapi dengan cara gilanya, Jane ini berhasil nyalip di tikungan. Masih memaksakan diri untuk masuk ke posisi ke-3, kecepatan mereka sama kuatnya. Dan Jane berhasil menang. Within sight of the grand to this year's 24 hours of Kemenangan yang luar biasa, kebahagiaan terpancar jelas. Semua orang menyambut riang. Champagne itu berhasil dirasakannya dengan menduduki posisi ke-3 di jalur Le Mans yang cukup sulit dilalui para pembalap. Film ini dibuat berdasarkan kisah nyata dari Jane, seorang pembalap yang dulunya cuma seorang gamer. Luar biasa sekali karena bisa bikin nampar diri sendiri, membuktikan banyak hal yang mustahil. Sampai saat ini, bahkan Jane sudah ngelakuin lebih dari 200 balapan berawal dari mimpi seorang anak yang gak tahu sebenarnya bisa terwujud atau enggak. Yang mana sampai detik itu, Jane asli ini masih dengerin musik dari Kenny G untuk menenangkan diri sebelum tanding. Beliau juga jadi stunt atau pemeran pengganti untuk aktor R.C. McDowell. Ini untuk nama aktornya, maaf ya kalau misalkan salah. Ya,
Inti dari film ini, jangan pernah nyepelein orang. Kita nggak tahu kapan orang itu berhasil. Dan jangan pernah nyerah. Kerjain aja semua hal dengan benar. Apa yang disuka, lakuin semampunya. Tingkatin, dan kalau ada kesempatan, ya kembangin. Wow, luar biasa sekali pesan moral yang ada. Semoga kita semua di sini bisa terus ngelangkah, walau banyak rintangan yang menerjang. Nah, jadi gitu ceritanya, dan begitulah cerita film Gran Turismo. Terima kasih sudah menonton. Bye-bye, salam sepenggal kata kita. Bye!